Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rosidi Hamzah di dalam channel YouTube Rosidi Hamzah Official. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai hukum dan etika bisnis. Ini merupakan suatu pengantar bagi mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah hukum dan etika bisnis. Mudah-mudahan dengan video singkat ini bisa bermanfaat untuk menambah literasi mahasiswa saya, begitu juga bisa dilihat oleh masyarakat umum. Di dalam kehidupan manusia itu tak lepas dari yang namanya kegiatan bisnis. Mau makan, maka apa yang kita makan itu lahirnya dari kegiatan bisnis. Mau tidur pun, tempat tidur yang kita tiduri itu juga lahir dari kegiatan bisnis. Kecuali tempat tidurnya itu kita buat sendiri. Tetapi material untuk tempat tidur itu sendiri pastilah lahirnya dari kegiatan bisnis. Termasuklah ketika kita sudah meninggal pun itu tak lekang dari yang namanya kegiatan bisnis. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika orang yang menggali kubur kita itu terpaksa kita lakukan pembayaran. Otomatis yang membayarnya bukanlah orang yang sudah mati, tetapi adalah ahli warisnya. Jadi begitulah lingkup bisnis tadi di dalam kehidupan manusia. Mulai dari manusia bangun tidur sampai manusia tidur lagi, itu tak terlepas dari yang namanya aspek bisnis. Jadi aspek bisnis ini melingkupi setiap aspek dari kehidupan manusia. Oleh karena itu tak salahlah para ahli mengatakan bahwasanya manusia itu merupakan homo economicus. Jadi manusia itu adalah makhluk ekonomi. Jadi dia selalu berpikir untung rugi terhadap segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya. Dan untung rugi ini merupakan cakupan dari bisnis. Kalau beramal itu bukan berbisnis, tetapi itu adalah memang yang dicari adalah keridoan, biarpun rugi, yang penting Tuhan memberkati apa yang telah dilakukan dari kegiatan amal tersebut. Oleh karena itu bisnis ini melingkupi segala aspek kehidupan manusia, mulai dari manusia di dalam perut ibunya sampai manusia di dalam liang lahat ketika mati, itu tak terlepas dari yang namanya aspek bisnis. Untuk memberikan keteraturan, untuk memberikan kepastian, untuk memberikan kelancaran di dalam transaksi bisnis, maka transaksi bisnis ini harus diatur di dalam seperangkat aturan perundang-undangan atau yang biasa kita sebut dengan hukum bisnis. Oleh karena itu lahirlah beberapa perangkat aturan-aturan yang berkenaan dengan hukum bisnis, baik itu untuk memberikan kelancaran, baik itu untuk memudahkan usaha bisnis, baik itu untuk memberikan perlindungan para pelaku bisnis, maupun untuk memberikan kepastian terhadap keuntungan para pihak tadi di dalam melakukan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, contoh di negara kita lahirlah tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, agar para pelaku usaha dan para konsumen ini diberikan jaminan perlindungan terhadap barang dan jasa yang mereka produksi maupun mereka gunakan, khusus di bidang perlindungan konsumen. Untuk memudahkan para pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya, maka dibuatlah undang-undang tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian apabila mereka ingin melakukan kegiatan bisnis dengan memiliki banyak anggota, maka undang-undang memfasilitasinya di dalam Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 90 tentang perkoperasian. Jadi semuanya ini dibuat untuk bagaimana kegiatan bisnis ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan perlindungan bagi para pihak, sehingga kegiatan dan transaksi bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Jadi
Banyak lagi contohnya undang-undang yang berbicara tentang bisnis seperti undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, undang-undang tentang perbankan, undang-undang tentang otoritas jasa keuangan, undang-undang tentang Bank Indonesia, undang-undang tentang lingkungan hidup, dan masih banyak aturan-aturan lainnya yang berbicara tentang bisnis. Karena negara kita ini merupakan dahulu warisan dari kolonial Belanda, maka salah satu undang-undang tersebut yang masih berlaku sampai hari ini dan dijadikan panutan itu adalah seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta aturan-aturan terkait lainnya, yang memang ini disusun pada waktu itu adalah bagaimana kegiatan bisnis yang ada ini bisa lancar, memberikan kepastian hukum, dan para pihak mendapatkan perlindungan di dalam kegiatan bisnis tersebut. Oleh karena itu diaturlah setiap kegiatan bisnis tadi dengan aturan-aturan hukum sesuai dengan coraknya, sesuai dengan filosofinya, sesuai dengan perlindungan dan transaksi yang diinginkan oleh para pihak. Jadi karena begitu pentingnya bisnis di dalam kehidupan manusia, maka bisnis tersebut harus diatur oleh hukum. Maka payung besarnya itu nanti disebut dengan hukum bisnis, hukum yang mengatur mengenai aturan-aturan bisnis untuk memperlancar, untuk memberikan perlindungan, untuk memudahkan, untuk menertibkan, dan untuk memberikan rasa aman para pelaku bisnis. Maka dibuatlah dalam aturan perundang-undangan. Namun di sisi yang lain, terkadang di dalam prakteknya kita melihat walaupun bisnis ini sudah dilakukan menurut aturan hukumnya, tetapi masih mendapat permasalahan di tengah masyarakat, seperti adanya perbedaan cara pandang dari kegiatan bisnis tersebut. Walaupun bisnis tersebut sudah dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada. Jadi di dalam mata kuliah hukum dan etika bisnis ini, kami mengajak para mahasiswa untuk memandang suatu transaksi bisnis itu bukan hanya dari konsep hukumnya saja, tetapi kita lari kepada cara pandang yang lain, yakni dengan cara memandang apakah transaksi bisnis tersebut itu sudah sesuai atau tidak dengan etika yang ada di tengah masyarakat. Karena sebagai orang hukum, maka kita itu berkiblat bukan hanya terhadap aturan perundang-undangan saja. Sebab kalau kita belajar di dalam materi dasar pengantar ilmu hukum, kalau kita belajar tentang hukum, kita belajar tentang kaedah dan norma. Ada yang namanya norma ketuhanan, ini adalah yang langsung datang dari Tuhan, diturunkan kepada manusia melalui perantaranya, melalui nabi kepada umatnya. Maka inilah yang harus dipatuhi oleh umatnya tersebut, aturan-aturan hukum yang berasal dari Tuhan. Ini kita sebut dengan norma ketuhanan atau kaedah agama. Ini merupakan kajian juga di dalam ilmu hukum. Yang kedua, kita menyebutnya dengan norma atau kaedah hati nurani. Untuk menilai sesuatu itu baik atau benar, itu tidak dari kaedah agama, tetapi ada atau tidak terbetik dalam hati seseorang tersebut dari hati sanubarinya itu untuk melihat suatu peristiwa. Apakah peristiwa itu sesuai atau tidak dengan hatinya. Karena kaedah hati nurani ini merupakan kaedah yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, yang memberikan sanksinya adalah manusia itu sendiri. Contoh, ketika ada seorang pembunuh, tiba-tiba dia melakukan pembunuhan terhadap seseorang, setelah itu pastilah terbetik di dalam rasa hatinya itu rasa penyesalan. Maka rasa penyesalan itulah sanksi bagi orang yang melanggar kaedah hati nurani. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan kaedah kebiasaan. Ini merupakan aturan-aturan yang hidup di tengah masyarakat. Dia tidak dalam bentuk aturan tertulis, yang memberikan sanksinya adalah masyarakat itu sendiri, seperti hukum adat, hukum kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Dan yang terakhir adalah kaedah hukum, yang mana kaedah hukum ini berasal atau sumbernya itu berasal dari undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sah.
yang biasanya ini tersusun di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Jadi dengan adanya 4 kaedah tersebut, ketika kita melihat suatu transaksi bisnis, kita lebarkan cara pandang kita. Kita tidak hanya lagi melihat dari sisi normatifnya, dari sisi undang-undangnya, dari sisi yuridisnya, tetapi kita coba lagi memandang dari sisi yang lain. Ini sebagai contoh. Mungkin ini tidak terjadi di negara kita. Di dalam lapangan itu ada yang disebut dengan praktek sewa rahim, atau dalam bahasa lainnya disebut dengan surrogate mother. Praktek sewa rahim ini itu di negara India itu dilegalkan oleh pemerintah India. Maka ketika ada orang dari luar negeri, mana tahu dia ingin mendapatkan anak, tetapi karena istrinya rahimnya ini sudah tidak ada lagi karena sakit atau karena berbagai hal yang lainnya, maka bisa menggunakan rahim-rahim wanita yang ada di negara India. Oleh pemerintah India ini dilegalkan. Karena ini ini merupakan salah satu bentuk untuk membuka lapangan pekerjaan di negara India. Dilegalkan yang namanya sewa rahim di negara India. Menurut hukum ini betul di negara India. Tetapi bagaimana kalau kita memandangnya secara etika? Apalagi yang sebagian besar umat di negara kita ini adalah yang mayoritasnya Islam. Bagaimana memandang sewa rahim tersebut dari sisi etika? Otomatis ini sudah tidak diperbolehkan, baik itu dalam kaedah agama, undang-undang kesehatan, maupun fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Sewa rahim dalam bentuk apapun dilarang di negara Republik Indonesia, tetapi di negara India ini dilegalkan. Ini merupakan salah satu bentuk cara memandang suatu peristiwa dengan cara pandang yang berbeda. Jadi mendapatkan wawasan yang lebih luas, kemudian hasil pemikirannya pun lebih bijaksana karena kita itu memandang tidak dari satu sudut. Kemudian di dalam prakteknya kita juga melihat ada yang namanya jual beli minuman keras. Jadi di negara kita legal dilegalkan, tetapi dijual dengan ketentuan-ketentuan dan syarat yang berlaku. Seperti di mana dijual, di tempat-tempat hotel berbintang 5 biasanya, kemudian di tempat-tempat hiburan malam itu pun semuanya harus mendapatkan izin dari pemerintah. Sekarang itu legal, tetapi bagaimana kalau dilihat dari etikanya yang hidup di tengah masyarakat? Apalagi kalau berbicara tentang etika minuman keras ini, sedikit ataupun banyak itu hukumnya adalah haram. Ketika ini dilindungi oleh undang-undang, boleh dijual di suatu tempat dengan izin-izin tertentu, legal secara hukum, tetapi bagaimana pandangan masyarakat terhadap jual beli miras tersebut? Secara etika itu tidak diperbenarkan, karena etika ini lebih luas dibandingkan dengan hukum. Kalau hukum ini batasannya jelas, undang-undang yang mengaturnya. Kalau etika ini adalah ukuran baik atau tidak baik, ini ditentukan oleh nilai yang ada di tengah masyarakat. Sebab masyarakat itu sendiri, nilai etikanya itu berbeda-beda. Di satu masyarakat yang lain dengan masyarakat yang lain itu etikanya berbeda-beda. Contoh, kalau di Bali kita melihat bule itu banyak tidur-tiduran di tepi pantai, tujuannya untuk menjemur diri, rileks, dan bagi masyarakat yang ada di pantai sana tak ada masalah. Selama itu mereka aman, selama mereka tidak mengganggu, dan malahan masyarakat yang ada di sana bisa mendapatkan ekonomi dari kegiatan tersebut. Tetapi bagaimana kalau kita bawakan ke daerah-daerah tertentu seperti di Sumatera Barat yang masih memegang teguh nilai-nilai tersebut, seperti di Aceh yang mungkin ada pantainya, otomatis masyarakatnya tidak akan membiarkan bule-bule atau orang asing tadi berjemur dengan pakaian yang sangat minim sekali. Jadi inilah bentuk-bentuk perbedaan cara pandang hukum dengan cara pandang etika. Kemudian contoh yang lain, ini contohnya adalah mengenai rahasia bank. Kita mengenal di dalam sistem hukum
perbankan yang ada, itu setiap bank itu harus menerapkan yang namanya rahasia bank. Kalau di negara Swiss itu rahasia banknya ini bersifat absolut. Absolut itu adalah tak ada satupun otoritas yang bisa untuk mengambil data-data yang ada di bank tersebut. Menurut undang-undang di negara Swiss, ini dilegalkan oleh mereka sebab dengan adanya rahasia bank tersebut, ini menjadikan alat ekonomi untuk menaikkan ekonomi yang ada di negara Swiss, karena orang berbondong-bondong menyimpan uangnya di negara tersebut. Tetapi menjadi permasalahan adalah apakah ini uang haram atau uang halal. Mereka terkadang tidak memperdulikan. Malahan dengan adanya rezim rahasia bank ini, maka terkadang menumpanglah di sana para pelaku tindak pidana terorisme yang uangnya itu disimpan di suatu bank dan tidak ada otoritas yang bisa mengambilnya. Kemudian seperti uang-uang hasil dari kejahatan, trafficking atau perdagangan orang, drug dealer atau perdagangan obat-obatan terlarang. Jadi inilah yang menjadi permasalahan kita dalam memandang suatu transaksi bisnis. Kita tidak hanya melihat dari sisi hukumnya saja, tetapi kita lebarkan cara pandang kita dengan melihat dari sisi etikanya. Sebab etika ini kan berbeda-beda pandangannya berdasarkan agama dan kepercayaannya, berdasarkan masyarakatnya, berdasarkan nilai budaya yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian contoh yang lainnya adalah dengan adanya bunga bank. Jadi bank itu bisa memberikan bunga. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ketika kita menabung uang kita diberikan insentif oleh bank dalam bentuk bunga. Ketika kita meminjam uang ke bank, kita diberikan juga kewajiban untuk membayar angsuran kredit disertai juga dengan bunga. Tetapi karena mayoritas orang Islam yang ada di negara kita, karena dalilnya dari Al-Quran dan hadis, bunga itu haram. Maka bunga legal secara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Tetapi secara etika Islam ini seperti apa? Otomatis ini sudah haram. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Jadi bunga bank di satu sisi berdasarkan undang-undang dia legal, sah, tetapi ini kan suku bunganya ini harus ditentukan oleh tingkat suku bunga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Legal secara hukum, tetapi bagaimana secara etika Islami memandang sistem bunga tersebut. Maka inilah pengantar dalam mata kuliah ini, mengajak kita semuanya untuk berpikir secara komprehensif mengenai suatu transaksi bisnis. Secara hukum memang legal, tetapi harus kita lihat lagi dari sisi etika. Karena undang-undang itu terkadang lahir itu dari beberapa kepentingan-kepentingan tertentu. Dan terkadang ada juga undang-undang yang tidak sesuai dengan etika. Ada, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan ada juga etika yang tidak sesuai dengan undang-undang. Tetapi pada intinya hukum itu harus sesuai dengan etika. Demikian materi singkat kali ini, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk pengayaan di dalam mata kuliah hukum dan etika bisnis. Silahkan lagi nanti dibaca referensi-referensi yang saya berikan di depan kelas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.